Selamat siang. Di sini kami akan mempresentasikan analisis pemasaran bank, menggali informasi strategis untuk meningkatkan keberhasilan pemasaran pada mata kuliah Project Data Science untuk memenuhi nilai UAS pada semester 4 ini. Adapun nama tim kami, saya sendiri sebagai moderator Novita Sari, penyaji pertama yaitu Mutiawara Nasution, penyaji kedua Rahel Juliana Situmeyang, dan penyaji ketiga yaitu Muhammad Raihan Manurung. Adapun data collecting yang kami peroleh dari dataset tersebut yang bersumber dari Kaggle dengan data kampanye pemasaran yang bertujuan mendukung analisis dan pemodelan terkait dengan kampanye pemasaran bank. Autornya Mohamed Yorulmas. Dengan fitur ada 21 fitur, yaitu age, job, marital, education, default, dan lain-lain. File pada dataset ini berbentuk CSV. Data pre-processing. Data pre-processing adalah proses persiapan data. Dengan melakukan pre-processing yang tepat, kita dapat meningkatkan akurasi prediksi harga penjualan. Langkah-langkah pada data pre-processing adalah mengimport library yang akan digunakan, membaca dataset, dan menghapus baris-baris duplikat dari suatu dataset. Dataset yang terdapat pada data pre-processing adalah label encoding of education and one-hot encoding of categorical fields, yang berfungsi melakukan beberapa operasi pemrosesan data pada dataset. Lalu yang kedua ada stratified k-fold cross-validation on pipeline including feature, yang berfungsi untuk melakukan penggunaan model decision tree dalam sebuah pipeline untuk pemrosesan data dan evaluasi. Yang ketiga ada stratified k-fold CV on pipeline including feature engineering X-node, undersampling and decision tree. Untuk kegunaannya untuk menggabungkan beberapa operasi pemrosesan data, teknik penanganan data, dan model decision tree dalam sebuah pipeline. Dan yang keempat ada stratified k-fold cross validation on pipeline including feature engineering and random forest. Digunakan untuk pemrosesan data dan evaluasi yang menggunakan validasi silang atau cross validation. Yang kelima ada stratified k-fold cross validation on already fit random forest with flexible threshold. Ini adalah implementasi dari sebuah kelas Q-score menggunakan validasi silang k-fold. Dan yang terakhir ada threshold versus akurasi plot. Plot tersebut menggunakan nilai threshold untuk mendapatkan skor akurasi. Plot ini juga berguna untuk memvisualisasikan bagaimana perubahan nilai threshold dapat mempengaruhi performa model dalam hal akurasi. Saya akan menjelaskan bagian exploratory data analysis. Exploratory data analysis atau EDA adalah suatu metode analisis data yang bertujuan mengeksplorasi dan memahami data secara visual. Di exploratory data analysis ada distribution of the target, yaitu distribusi dari variabel target dalam exploratory data analysis EDA adalah hal penting. Hal ini membantu untuk memahami bentuk, penyebaran, dan nilai outlier dari variabel dependen. Kemudian yang kedua ada correlation matrix, di mana correlation matrix ini adalah tabel yang menunjukkan koefisien korelasi antara setiap pasang kolom dan suatu set data. Dan yang ketiga adalah fitur analisis. Di fitur analisis ini merupakan bagian penting dari analisis data eksploratif, di mana kita bisa menganalisis dan mengevaluasi fitur atau variabel dalam set data Anda. Dalam fitur analisis ada beberapa fitur yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu fitur MON yang termasuk kategorial. Di sini dari distribusinya nampak tidak merata dan sepertinya beberapa bulan lebih disukai dalam hal mendapatkan jawabannya, tetapi kami perlu memeriksanya. Dari deskripsi dataset kita tahu bahwa bank additional full.csv dengan semua contohnya 41, 188, dan 20 input diurutkan berdasarkan tanggal dari Mei 2008 hingga November 2010. Sangat dekat dengan data yang dianalisis. Kemudian ada fitur usia, ini numerik. Tidak ada korelasi antara usia dan variabel Y.
Kesimpulan tentang fitur usia yaitu usia rata-rata 38 tahun, yang kedua usia rata-rata 40 tahun, dan orang yang lebih tua dari 65 tahun lebih cenderung setuju untuk berlangganan deposito bank, tetapi secara umum tidak ada korelasi antara usia dan proporsi ya. Kemudian ada fitur yang ketiga yaitu job, juga kategorial, yaitu kesimpulan dari fitur ini yaitu tentang sebagian besar orang dalam kumpulan data berasal dari kelas pekerja atau admin, kerabiru, teknisi, atau layanan sebesar 73%. Tidak ada bukti substansial tentang hubungan antara kategori pekerjaan dan jawaban yes. Yang fitur keempat ada marital, ini juga kategorial, termasuk kategorial. Kesimpulan tentang fitur perkawinan ini yaitu sebagian besar orang dalam kumpulan data sudah menikah sebesar 61%. Tidak ada bukti substansial tentang hubungan antara kategori perkawinan dan jawaban yes. Yang kelima ada education, termasuk juga kategorial. Kesimpulannya tidak ada bukti substansial tentang hubungan antara kategori pendidikan dan jawaban yes. Kemudian yang terakhir ada devalued. Sebagian besar orang dalam kumpulan data atau 79% tidak memiliki kredit secara devalued. Sepertinya orang-orang yang tidak memiliki kredit default lebih cenderung setuju untuk berlangganan deposito bank, tetapi ini karena hasil tahun 2009, kami tidak melihat adanya perbedaan yang signifikan pada tahun 2008 dan 2010. Kemudian pada dataset ini ada modeling. Modeling adalah proses pre-processing yang telah selesai, maka dilakukan modeling pada prediksi pemasaran bank marketing. Setelah model dibangun, dilakukan evaluasi model dengan menggunakan data testing. Di dataset ini kami juga melakukan evaluasi pada prediksi bank pemasaran yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja model yang telah dibangun. Adapun tahap-tahap dari evaluasi ini yaitu yang pertama, kita import nampinya, kemudian baca file CSV, lalu kembangkan data pre-processing. Yang terakhir, kita virtualisasikan datasetnya. Hasil analisis. Dari analisis menunjukkan bahwa kampanye pemasaran bank dapat berhasil memprediksi langganan deposito berjangka dengan akurasi yang baik. Kesimpulannya, melalui analisis dataset kampanye pemasaran bank, kami merekomendasikan untuk meningkatkan peluang kesuksesan kampanye pemasaran mereka. Demikianlah hasil presentasi kami, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.